Silakan Pak Willy. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sekali lagi ada sambungan tadi perkenalan itu. Terima kasih untuk Pak Wempi sekali lagi. Waktu saya dihubungi oleh panitia, Pak Willy mau dialog dengan, hanya bilang dialog, saya iain langsung karena topik yang saya suka sekali, eskatologi. Setelah sudah diiyain, saya tanya dengan siapa? Dengan Pak Wempi Linturan. Waduh, kalau tahu dari sebelumnya saya cancel, jangan berdebat dengan beliau ini. Tapi ini bukan berdebat, tetapi dialog ilmiah yang seperti saya sampaikan di iklan. Baik, mengenai rapture, ya rapture ini semua sudah paham, jemaat sudah paham tentang apa itu rapture. Kalau kita melihat rapture, ini di PL tidak ada konsep rapture. Disertasi saya tentang penyingkapan 12 misteri Allah dalam perjanjian baru. 12 misteri itu dalam PL tidak disampaikan, disingkapkan dalam perjanjian baru. Salah satunya adalah rapture ini. Sehingga kita melihat rapture ini bukan gagasan dari perjanjian lama, itu gagasan di dalam gereja. Paulus menyampaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara rapture itu teks yang paling menonjol adalah buku profetik PB, khususnya di dalam Tesalonika dan Wahyu, paling kental di dalam Tesalonika. Tesalonika 1 itu membicarakan tentang rapture, lalu 1 Tesalonika maksudnya, dan 1 Tesalonika 2 berbicara tentang tribulasi, disambung dari 1 Tesalonika 5 itu tribulasi. Nah, sekarang kita ke rapture ini. Kalau ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu berbicara pokok ini. Ayat 13 itu menggunakan rapture ini sebagai hiburan sempurna. Karena itu di dalam ayat 18 dikatakan hiburkanlah. Ya, hiburkanlah ini. Dikatakan di sana para kalete itu dalam bentuk imperfect. Kini gnomik. Kini gnomik itu ada 9 jenis. Kalau kini gnomik berarti kini ini terus menerus disampaikan, baik lampau, sekarang dan terus menerus, tidak bisa putus. Mata rantai itu tidak bisa putus. Itu yang disebut kini gnomik. Berarti isu rapture ini di dalam ayat 18 1 Tesalonika 4 itu disimpulkan bahwa terus menerus didengungkan. Karena itu merupakan esensi dari berita tentang second coming atau kedatangan Yesus di dalam gereja. Dalam ayat 13, sekali lagi ayat 13 adalah hiburan sempurna. Karena ayat 13 orang meninggal dunia, orang nangis, orang sedih dan sebagainya, tidak ada hiburan lain kecuali rapture. Lalu kemudian ayat 14, 1 Tesalonika 4 itu adalah basic doktrin. Rapture ini basicnya bukan asumsi teologi, bukan konsensus para teolog, bukan juga kadang-kadang orang menuduh bahwa rapture ini adalah produk dari gereja, produk dari kampus teologi seminari. Tidak. Basicnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 itu adalah kematian Kristus. Bagaimana Yesus mati dan bangkit, maka orang percaya juga akan mati bangkit mengarah kepada 16 dan 17 ayat 16-17. Jadi di situ dasar doktrinnya. Dasar doktrinnya juga itu didukung oleh esensi Paskah. Kalau lihat Markus 16 ayat 6 dikatakan dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Lalu referensi dari ayat 14 1 Tesalonika 4 adalah Yohanes 14 ayat 3. Itu rapture. Mengatakan bahwa dia akan pergi lalu akan kembali mengangkat umatnya. Begitu juga waktu Maria ketika Yohanes 11 ayat 24 Maria mengatakan, ya nanti akan ada kebangkitan di akhir zaman. Yesus katakan, Yesus aminkan, ya akulah kebangkitan itu. Itu basic doktrin. Nah, basic programnya adalah ada ayat 15. Basic program rapture. Ayat 15, 1 Tesalonika 4. Dikatakan di sana ada parousia. Para, ya tergantung kasusnya. Para itu dihubungkan dengan apa? Kalau para dihubungkan dengan ousia itu berarti parousia itu penampakan atau kehadiran Kristus, dan kehadiran Kristus itu bukan di bumi tetapi di angkasa. Karena itu kalau orang bertanya
kedatangan Yesus itu ada berapa kali? Ya satu kali lagi. Jadi kedatangan Yesus itu hanya Yesus datang 2 kali. Yang pertama di dalam penyelamatan, kedua di dalam rapture ini, dan juga dalam pemerintahannya, sehingga tidak ada kedatangan ketiga. Kenapa ada rapture lalu ada kedatangan lagi memerintah? Nah, rapture dalam pandangan menurut 1 Tesalonika 5 ini, 1 Tesalonika 4 ini mengatakan bahwa rapture ini adalah bagian dari second coming. Karena rapture ini tidak datang, Yesus itu tidak datang ke bumi, tapi dia datang di angkasa. Hitungan datang kedua itu adalah datang di bumi memerintah di dalam kerajaan Shalom. Rapture ini akan rapture apa? Kedatangan Yesus adalah 2 tahap, sehingga orang menuduh kedatangan kita harapkan itulah kedatangan kedua. Itu terdiri dari rapture disebut kedatangan Yesus ke bumi, umat di bawah di dalam kerajaan Shalom itu. Nah, itu ayat 15. Sedangkan rapture itu kita melihat di dalam ayat 16 dan 17. Kita sudah jelas sekali di sana, semua sudah memahami. Pengangkatan gereja, pengangkatan umatnya dikatakan di sana bahwa ayat 16 berbicara orang yang mati dibangkitkan, lalu diberikan tubuh baru, lalu tidak diangkat dulu. Kemudian orang yang hidup setelah dua-duanya diberikan tubuh baru, lalu terangkat. Ini rapture. Dia terangkat ke mana? Terangkat ke surga tentunya. Terangkat bersama-sama, jadi orang percaya dan orang percaya, yaitu yang mati ayat 16 itu menggenapi janji-janji Yesus di dalam sinoptik dan juga di dalam kitab Yohanes. Lalu kemudian yang hidup diberikan tubuh baru, dua-duanya diangkat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ternyata dibawa ke Bema, pengadilan Kristus itu dikatakan di sana hakimi orang yang Bema ini sudah banyak dikenal. Boleh dijelaskan sedikit, saya jelaskan sedikit terminologi ini. Bema sebenarnya kursi wasit. Kursi wasit ini seperti wasit main bulu tangkis. Ya, pemainnya di bawah, wasitnya di atas. Lalu kemudian mencatat pelanggaran atau poin-poin yang didapat oleh pemain atau ya pemain bulu tangkis yang terlatih, terampil, dan berhak mendapat hadiah kalau dia menang. Nah, analogi itu dipakai oleh Paulus menggunakan 2 Korintus 5 ayat 10 itu, kata bema di sana di dalam lai diterjemahkan pengadilan Kristus, soalnya itu dari kursi wasit itu. Jadi Yesus itu memantau dari sorga, di bema itu memantau orang percaya dalam tindakannya. Karena itu waktu diangkat diadili bukan iman. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu, ya parameter pengujian itu bukan iman sekali lagi, tapi perbuatan, apakah jahat maupun baik di sana. Nanti kalau ada pertanyaan soal jahat baik, boleh ditanyakan, menyelesaikan ini dulu. Sekali lagi, ini di sorga. Untuk apa orang diangkat? Menghadap bema. Untuk apa menghadap bema? Pengadilan itu, ini pengadilan pertama dari 6-7 pengadilan Kristus secara eskatologis. Dia mengadili orang percaya, bukan menentukan selamat tidak selamat, tapi memberikan mahkota. Dengan demikian mahkota itu bukan anugerah, tetapi upah. Anugerah menjadi acara inti di dalam Wahyu 19 dikatakan di sana bahwa ada pesta anak domba Allah untuk mempersembahkan semua yang sudah diterima di bema. Baik, saya kira itu yang mau disampaikan dalam waktu 10 menit ini, tentunya akan berkembang ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Welly, waktunya pas 10 menit. Nanti kalau masih ada materi yang lain boleh kita kembangkan nanti ditanya jawab. Oke, untuk waktu yang berikut kami berikan kesempatan kepada Pak WB Linturan untuk menyampaikan materi dalam 10 menit, tapi kita bisa fleksibel, kalau ada yang perlu harus diselesaikan, kita bisa perpanjang sedikit. Untuk waktu ini kami berikan kesempatan kepada Pak WB Linturan. Silakan Pak WB Linturan. Baik, yang kita bicarakan malam ini adalah rapture
Dari pandangan, dari perspektif saya, rapture ini adalah hasil dari second coming, atau hasil dari kedatangan Kristus kembali. Jadi kalau dia datang kembali, maka orang-orang yang sudah mati dalam iman kepadanya akan dibangkitkan, diubahkan, lalu bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup, yang diubahkan. Dua kelompok ini tidak ada yang saling mendahului, sama-sama diangkat ke angkasa. Kata diangkat di sini itulah yang disebut rapture, atau diangkat dalam bahasa Indonesia. Jadi rapture itu adalah hasil dari kedatangan Yesus kembali. Dari sudut pandangan historisis, maka kedatangan Yesus itu merupakan satu kedatangan dalam satu peristiwa. Dia datang di awan-awan, lalu mengangkat akan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi agak berbeda nanti dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Panjen Solang. Dalam pandangan historisis, rapture itu adalah hasil datang, dia akan mengangkat akan orang-orang yang percaya, yang mati dibangkitkan, diubahkan, yang masih hidup diubahkan, lalu sama-sama diangkat ke angkasa bertemu dengan Tuhan. Ini dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Seperti yang sudah dikutip tadi, teristimewa ayat 15 dan ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jadi kalau kita melihat apa yang dicatatkan di Alkitab, maka kita dapati bahwa memang ada rapture itu, memang ada. Tetapi rapture itu bukan rahasia. Dari sudut pandangan historisis, rapture itu bukan rahasia, bukan secret rapture, tetapi rapture. Kenapa itu bukan secret? Karena pertama, waktu Yesus datang di awan-awan, akan dibunyikan sangkakala yang besar, sehingga kedengaran kepada semua orang, bahkan yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit. Jadi itu bukan rahasia. Kedua, kalau Yesus datang di awan-awan, semua mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7. Kenapa? Dalam Injil Matius dijelaskan bahwa kedatangannya itu akan seperti kilat yang memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat. Semuanya akan menjadi terang benderang. Semua orang akan mengetahui. Jadi kedatangan itu sangat visible dan tidak merupakan satu peristiwa yang rahasia. Ini dari sudut pandangan historisis. Ketiga, kedatangan Yesus itu bukan rahasia, pengangkatan itu bukan rahasia, tetapi itu adalah satu kedatangan yang glorious, yang mulia. Karena dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 dan Matius 25 ayat 31 dijelaskan, kalau Yesus datang, maka semua malaikat yang kudus atau yang kudus itu atau saints itu santos menyertai dia. Jadi bayangkan saja itu kemuliaannya kalau dia datang. Ini bukan suatu rahasia. Jadi dari sudut pandangan historisis, rapture itu bukan secret rapture, tetapi itu adalah satu peristiwa yang menggemparkan, satu peristiwa yang sangat menakjubkan, karena akan kedengaran, akan kelihatan, dan dalam peristiwa yang sangat mulia, menakjubkan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena itulah yang disebutkan di Alkitab. Kalau kita mengikuti akan pemahaman dari kaum futuris, maka rapture ini merupakan satu peristiwa rahasia. Kalau kita mengartikannya sebagai satu peristiwa rahasia, tentu ini bertentangan dengan Alkitab. Karena rapture itu menurut Alkitab itu bukan rahasia. Nah, dulu memang saya berpendapat begitu, tetapi sekarang saya tidak bisa menerimanya lagi oleh karena saya harus mengoreksi akan pendapat saya. Kenapa begitu? Karena saya dapati bahwa dari dulu sampai di zaman reformasi
tidak ada rapture dalam pengertian sebagai satu peristiwa rahasia. Sampai dengan para reformator, mereka tetap yakin seperti apa yang diyakini di konsil-konsil ekumenis, bahwa kalau Yesus datang, kedatangannya itu merupakan kedatangan yang mulia. Jadi, kenapa sampai ada itu pengajaran secret rapture ini? Pengajaran secret rapture ini itu sudah dimulai dari Counter Reformation. Pada saat Francisco Ribera memberikan penafsiran pada buku Wahyu, tetapi karena pengajarannya itu tidak sempat selesai, dia sudah meninggal, itu diteruskan oleh Darby, John Nelson Darby, dan kemudian dikawinkan dengan pemahaman dispensasionalis. Dan pada waktu datang ke Amerika Serikat dan dipopulerkan lewat Alkitab yang kita semua kenal, yaitu Scofield Reference Bible, maka secret rapture ini kemudian mulai marak dipercayai orang. Apalagi waktu dikembangkan di Dallas Theological Seminary. Dan kemudian itu diterima oleh banyak orang oleh karena diuraikan dalam buku yang ditulis oleh Hal Lindsey dalam bukunya yang berjudul The Late Great Planet Earth. Di Indonesia itu sudah diterjemahkan. Judulnya di Indonesia, kalau masih bisa didapat di toko buku, adalah Planet Bumi pada Zaman Akhir. Dan bukan hanya sampai di situ. Akhir-akhir ini orang sudah tidak asing lagi kalau dengar kata left behind. Left behind ini adalah satu tulisan fiksi yang seakan-akan menggambarkan akan peristiwa Alkitab tentang secret rapture ini, pengangkatan rahasia. To rapture. Padahal Alkitab tidak mengatakannya demikian. Tapi sayang orang yang tidak membaca Alkitab ini akan terpengaruh dengan buku fiksi itu dan sudah difilmkan. Sehingga orang itu bukannya mendapat kekuatan, tetapi dia itu became discouraged. Karena dia tidak merasa aman. Waktu ini waktu bisa terjadi pengangkatan. Dalam film itu dikisahkan bagaimana di pesawat terbang itu seorang nenek mencari akan suaminya, dia tanya sama stewardess, mana suami saya? Tolong cariin. Pakaiannya semua ada di sini. Pasti dia telanjang keluar. Tapi dicari-cari tidak ada. Sudah diangkat. Dari dulu itu sudah digambarkan seperti itu. Saya adalah seorang yang sangat percaya akan rapture. Percaya akan secret rapture. Karena kalau itu merupakan satu peristiwa rahasia, bagi saya itu bukan peristiwa yang digambarkan di Alkitab. Karena seperti yang tadi dikutip dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, peristiwa itu adalah peristiwa yang menggemparkan. Jadi saya ini sangat menantikan peristiwa ini. Kalau Yesus datang kembali, dia akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya. Dan dia akan menyebabkan semua orang yang tidak percaya mati. Tidak ada lagi kehidupan manusia di dunia ini. Tidak akan ada lagi. Dan Alkitab saya mengatakan kalau dia datang kembali, maka dia akan datang sesudah tribulasi. Jadi mungkin agak berbeda nanti sebentar dengan Dr. Pandian Solang. Karena beliau keyakinannya bahwa akan ada itu tribulasi mengikuti akan rapture. Nah, dalam pandangan historisis, rapture ini akan terjadi sesudah tribulasi. Dalam Matius 24 ayat 29 itu dijelaskan. Sesudah tribulasi itu. Sesudah siksaan itu. Bahasa Indonesia pakai siksaan. Bahasa Inggris pakai tribulation. Sesudah siksaan itu, anak manusia akan datang. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang saya harapkan bisa kita lihat pemahaman historisis dengan pemahaman futuris ini agak berbeda. Mudah-mudahan kalau ada mahasiswa yang dengar, tolong dalami akan kedua hal ini. Saya membawakannya dari sudut pandang historisis. Nah, tadi Dr. Pandian Solang membawakannya dari sudut futuris. Kalau sampai kita ini membawakan dari dua sudut pandangan yang berbeda, maka tentu saja
kita bisa menanyakan kenapa ini semua harus terjadi. Kalau memang ada dua peristiwa, kalau saya membaca dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, itu parousia. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, itu juga dia datang dengan orang-orang kudusnya itu parousia. Jadi itu adalah satu peristiwa. Nanti siapa itu orang kudus ini, kita akan kembangkan sebentar. Tapi yang jelas, satu hal, Yesus saya pasti datang. Dan kalau dia datang, dia akan membawakan pengharapan yang penuh kebahagiaan. Karena Titus, surat Rasul Paulus kepada Titus menyebutkan bahwa kedatangan Yesus kembali itu merupakan pengharapan yang penuh kebahagiaan. Dan itu bukan peristiwa yang menyebabkan kita harus menjadi discouraged, tetapi harus memberikan kepada kita encouragement, karena itu adalah peristiwa yang merupakan puncak dari iman kita. Itu malam ini mungkin saya bagian detailsnya saya hanya sampaikan di mana letak perbedaan yang ada antara ini. Saya serahkan ke moderator. Sorry, moderator. Boleh ya. 1 menit, boleh 1 menit. Boleh, silakan Pak Willy. Jadi boleh, tadi silakan, supaya mengkelirkan pemaparan saya tadi. Jadi di sini harus kita bedakan. Ini saya mengkelirkan punya saya tadi. Bedakan misterion yang saya sebutkan dengan secret rapture. Misterion yang saya maksudkan adalah rapture ini tidak dinyatakan di dalam PL. Itu yang disebut misterion, tidak dinyatakan dalam PL tapi dinyatakan dalam perjanjian baru. Sedangkan substansi rapture saya setuju, itu tidak secret rapture, bahwa rapture, peristiwa rapture itu yang dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4 13-18 itu terbuka, didahului oleh dentuman sangkakala dari malaikat itu, sehingga dunia mengerti, sehingga dunia tahu bahwa itu adalah peristiwa rapture. Jadi misterion bukan secret rapture. Jadi supaya pendengar ini sudah mau bertanya supaya tidak salah pemahaman saya tadi. Jadi sekali lagi, misterion adalah sesuatu yang tersembunyi di hati Allah yang tidak ditumpahkan, dinyatakan dalam PL, tapi nanti dalam perjanjian baru. Salah satunya rapture. Tetapi kalau waktu menjelaskan rapture atau peristiwa rapture itu tidak misteri, tidak secret rapture, tetapi open rapture dalam arti seluruh dunia tahu bahwa itu kedatangan Yesus kedua kali. Itu yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Willy tambahannya. Oke, sekarang kita akan membuka tanya jawab untuk semua pemirsa yang mendengarkan. Boleh bertanya secara langsung lewat WhatsApp atau SMS. Tadi lagi saya sebutkan nomornya 081313822298. Silakan yang mau bertanya lewat SMS atau WhatsApp 081313822298. Baik, mungkin sambil kita menunggu ada yang bertanya, mungkin kita bisa langsung loncat dulu ke sesi yang berikutnya. Jadi sesi tanya jawab antara pemateri. Bagaimana Pak WMP dengan Pak Willy? Kira-kira sepakat sambil kita menunggu langsung sesi tanya jawab antara pemateri? Boleh? Boleh, terserah. Boleh, oke, baik. Sekarang kita loncat ya, kita loncat sedikit ke sesi yang berikut. Pertanyaan dari Pak Wempi kepada Pak Willy. Jadi Pak Wempi Linturan akan bertanya, waktu ini diberikan 4 menit, kemudian Pak Willy akan memberikan tanggapannya, jawabannya selama 6 menit. Tapi sekali lagi, waktu ini fleksibel, kita tidak terlalu kaku dengan waktu. Setelah Pak Willy menjawab selama 6 menit, Pak Wempi akan menanggapi jawaban yang diberikan dan memberikan pertanyaan tambahan. Jadi ada 2 round, 2 kali bertanya, 2 kali menjawab. Waktu 4 menit dan 6 menit. Kira-kira sudah clear ya? Kita boleh mulai. Silakan Pak Wempi